shadows till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, Setelah kita bahas di video sebelumnya tentang problem of education di Indonesia, ternyata masih banyak masalah yang dihadapi dalam manajemen pendidikan Indonesia itu sendiri. Entah kurangnya usaha pemerintah atau kurangnya koordinasi antara pemerintah dan para pendidik ataupun pada peserta didik. Di video kali ini masih membahas tentang problem of education in Indonesia. Tanpa kita sadari, manajemen pendidikan di Indonesia tergolong masih sangat rendah dibandingkan manajemen pendidikan di negara lainnya. Banyak masalah yang sudah jelas terlihat, tetapi tetap saja belum tertangani sampai sekarang. Di antaranya sebagai ini. Para peserta didik menganggap bahwa sekolah hanya sebuah lembaga resmi untuk bisa mendapatkan ijazah. Anggapan tersebut masih sangat melekat pada kebanyakan peserta didik. Mereka berpikir sekolah hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan saja, dengan legalitas ijazahnya. Tidak untuk mengembangkan pola pikir, sikap, kemampuan, serta pengalaman. Masalah lebih serius lagi ketika para peserta didik beranggapan pekerjaan akan sangat mudah didapatkan hanya dengan selembar ijazah saja. Implikasinya adalah mereka menganggap ijazah kelulusan adalah segala-galanya, padahal bukan seperti itu penerapannya. Hal itu pada akhirnya akan membuat para peserta didik tidak serius selama proses pendidikannya dan tidak memiliki kualitas, apalagi untuk belajar seumur hidup. Yang penting mereka hanya berangkat sekolah sampai lulus lalu dapat ijazah, tanpa tahu tujuan dan maksud dari sekolah itu sebenarnya. Masyarakat di Indonesia, terutama di pedesaan, masih berparadigma atau menganggap bahwa the goal of education to getting work, untuk mendapatkan pekerjaan, not to making a top student, tidak untuk mendewasakan pikiran. Dan selanjutnya masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ukuran kesuksesan dari pendidikan adalah menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi meskipun ia sukses sebagai pengusaha, sukses dalam berdagang, atau sukses dalam bidang lainnya, namun tidak menjadi pegawai negeri sipil atau seragam dinas, mereka menganggap bahwa pendidikannya telah gagal. Paradigma seperti inilah yang akan membuat para peserta didik memiliki pola pemikiran yang salah. Dan masalah yang ketiga adalah facility education in Indonesia still less. Let's talk about facility in Indonesia, especially in education. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, sangat kurang untuk fasilitasnya, seperti gedung kelas bocor, bangku sekolah tidak cukup, dan lain-lain, terutama di daerah 3T. Banyak sekolah di sana sangat tertinggal dibandingkan sekolah-sekolah di perkotaan itu sendiri. Hal ini bermasalah pada manajemen pendidikan yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Fasilitas yang seharusnya ada di setiap sekolah di Indonesia, tetapi di daerah terpencil itu tidak ada. Jadi menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pemerataan pendidikan Indonesia itu sendiri, melakukan bantuan dana, buku, dan fasilitas lainnya. Bahkan, tenaga pendidik pun sudah dikerahkan untuk membantu di daerah tersebut. Tetapi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan dana tersebut. Dalam hal ini, pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan. Dalam setiap pendidikan itu wajib memiliki sarana seperti peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar tersebut agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan optimal, dan dapat mencapai tujuan pendidikan di Indonesia itu sendiri.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't